Baik, kita lanjutkan untuk part 5. Nah, ini soalnya lebih bagus daripada yang tadi. Kita baca dulu soalnya. Diketahui kurva Y sama dengan cos kuadrat. Nah, kurvanya untuk yang ini punya pangkat. Ya, soal kita sebelumnya itu tidak berpangkat. Lalu dia punya interval. Nah, kalau dia pada punya interval, maka nanti kamu akan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri itu ada di kelas 11. Kalau lupa nanti boleh lihat di video Pak itu, kalau tidak salah sudah Pak upload juga ada. Jadi persamaan trigonometri. Tentukan PGSK, persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus. Nah, tegak lurus sekarang. Dengan garis 6x ditambah 3y min 1. Apa yang membuat soal ini berbeda dengan soal sebelumnya? Nah, sekarang yang ditanya apa dulu nih? Ditanya PGSK. Oke, kita jawab. Kita akan jawab, rumusnya kan kita sudah tahu bahwa Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dari rumus ini, kita disuruh menentukan X1, Y1 itu didapat dari mana? Dari titik singgung. Biasanya disebut absis atau ordinat. Sementara gradien itu kita tentukan dari turunan f aksen x-nya atau turunan dari kurvanya, ya. Karena kan gradien itu kan f aksen absis, ya. Nah, apa yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya? Kita tidak menemukan di sini absisnya di soal ini. Tidak ada absis. Kalau sebelumnya kan ada absis, tidak ada ordinat. Ini contoh yang kemarin, ya. Yang tadi. Nih. Dia ada absis, tidak ada ordinat. Kita bisa cari ordinat, gampang. Gitu kan? Nah, sekarang posisinya tidak ada absis, tidak ada ordinat. Lalu bagaimana kita harus menentukan gradiennya? Nah, ketika tidak disebutkan absis, tidak disebutkan ordinat, maka kita pasti dikasih bantuan, yaitu ada yang garis tegak lurus nanti atau garis yang sejajar. Maka di pertemuan sebelumnya sudah Pak kasih penjelasan secara singkat, ya, bagaimana menentukan gradien kalau garisnya lurus, gitu ya. Lalu bagaimana menentukan gradien kalau ada yang saling tegak lurus, gitu ya. Sekarang kita akan mulai dulu cari f aksen untuk menentukan gradiennya. Apa yang harus kita lakukan dengan menentukan gradien? Jadi kita cari dulu turunannya, ya, turunannya dulu. Nah, jadi turunannya itu kita pakai ini. Nah, turunan cos kuadrat x tambah 15. Hati-hati, ini kita pernah belajar kalau dia punya pangkat kita bisa menggunakan turunan aturan rantai, ya. Pertama, turunkan dulu pangkat pasutri, ingat pasutri. Turunkan dulu pangkatnya. Jadi ini ke depan 2, cosnya tetap. Cos pangkatnya menjadi 1, sudutnya tetap. Ini pangkatnya berubah 1, ini x plus 15 derajat. Begitu kan? Pasutri. Lalu turunkan sudut. Nah, ini sudut namanya. Ini pangkat, ini sudut, su. Sudut turunan x ditambah 15 itu 1. Ya. Yang diturunkan itu hanya x-nya saja. 15 ini konstanta. Turunan konstanta itu adalah 0, ya. Berikutnya adalah tri. Turunkan trigonometrinya. Turunkan cos, tapi tidak lagi pakai pangkat, ya. Anggap cos saja, tidak pangkatnya diabaikan. Karena pangkatnya sudah kita turunkan. Pasutri. Turunan cos adalah sin. Nah, karena tidak mungkin sin ini tidak punya sudut, sudutnya mengikuti soal. Nah, begitu. Maka turunannya adalah 2 cos x plus 15 derajat sin x ditambah 15 derajat. Kok panjang nian, Pak? Ya begitu, ya. Tenang, kalau ketemu cos sin, kamu harus ingat dengan, ya, ini memang masih berkaitan erat dengan pengetahuan kamu terhadap ilmu trigonometri pada semester semester ganjil. Semester ganjil pada kelas 11, gitu ya. Apa bunyinya?
kalau kamu menemukan 2 cos sin, gitu ya. Jadi ada rumusnya ini ya. 2 cos alfa sin beta itu, ini identitas namanya, identitas trigonometri. Itu sama dengan apa tuh? Sama dengan sin 2A gitu ya. Sin 2A. Nah, jadi kalau kita punya cos A, ini cos alfa sin beta, cos alfa sin alfa ya, sama. Cos alfa sin alfa maka ini bisa dirubah menjadi sin 2 alfa. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu turunan apa tadi? Turunan cos tadi pangkat dulu ya. Turunannya 2 cos, pangkatnya berkurang 1, sudutnya tetap. Su dulu, turunan sudut itu adalah 1 karena ini x cuman. Trigonometri, turunan cos adalah sin. Nah, ini keliru sedikit. Kenapa? Karena kalau soalnya adalah C depannya cos atau kosekan atau kotangan, hasilnya akan negatif. Maka di sini negatif. Nah, jadi di sini kalau dia negatif sin, maka ini pindah ke depan boleh. 2 kali min itu di sini. Nah, jadi min 2 cos x plus 15 sin x plus 15. Berarti kalau dia ada negatif di sininya, tentu di sininya pun harus negatif. Maka ini berubah menjadi min sin 2 kali x plus 15 derajat. Maka jawabannya adalah min sin, boleh dikalikan ke sini ya, 2x plus 30 derajat. Nah, cuman masalahnya si x-nya tidak diketahui. X1 ini kan? Iya, tidak diketahui. Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk menemukan si X1, maka kita butuh bantuan gradien. Nah, loh, Pak, kan cari gradien itu butuh X1. Sementara gradiennya juga tidak diketahui. Nah, inilah ada yang namanya peran daripada tegak lurus. Nah, ada yang tegak lurus ya, nanti ada yang sejajar pada garis ini. Ini namanya persamaan garis lurus. Yang tidak punya pangkat itu persamaan garis lurus. Cari gradiennya gampang. Nah, kecuali dia punya pangkat itu atau dia trigonometri, cari gradiennya dengan turunan. Masih ingat kan Pak kasih tahu, kalau kamu punya Y sama dengan AX plus B, nanti gradiennya ini adalah A. Kalau kamu punya garis AX plus BY atau plus C sama dengan 0, nanti gradiennya apa tuh? Min A per B. Tuh kan? Nah, sekarang lihat nih. A-nya kan 6 nih. 6x ditambah 3y min 1 sama dengan 0. Coba, A-nya kan 6 nih. Berarti min 6 per 3. Berarti min 2. Begitu ya. Nah, gradien garis ini min 2. Sementara gradien yang mau kita masuk, ini namanya gradien garis ya. Gradien garisnya adalah M2. M2. M sama dengan min 2. Kalau kita anggap misalnya, kalau ini adalah M2, ini M1 berarti. Nah, yang kita butuhkan adalah M2. Lalu bagaimana mencari M2? Petunjuknya adalah tegak lurus. Nah, kemarin sudah Pak singgung tuh. Kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Yang kita butuhkan kan M2. Berarti M1-nya berapa tuh? M1-nya kan dapat tuh min 2. Min 2 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 bagi min 2. Berarti setengah. Nah, dapatlah gradien yang kita inginkan itu adalah min setengah ya. Setengah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ketika sudah dapat M2-nya setengah, tinggal masukkan di sini. Nah, setengah sama dengan min sin 2x1 plus 30 derajat. Atau kalau kita buatkan ekuivalen menjadi min sin 2x plus 30 derajat, ini x1 ya, sama dengan setengah. Atau sin 2x1 plus 30 derajat sama dengan min setengah. Inilah yang disebut sebagai persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri yang sin ya, yang sin.
Ada yang masih ingat enggak apa rumus mencari rumus persamaan trigonometri sin gitu ya. Kita turun ya, kita turun. Jadi kita punya sin 2x plus 30 derajat sama dengan min setengah dengan interval x besar dari 0 kurang dari 90. X besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, ini dia. Ketemu ini ada interval tuh persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri untuk sin itu kalau yang lupa nanti buka video Pak tuh ada ya. Bahwa kalau kita punya kalau kita punya oh kok besar. Kalau kita punya bentar ya. Kalau kita punya misalkan sin x sama dengan sin alpha, itu ya, itu persamaan trigonometri itu, maka untuk menentukan x itu sama dengan alpha ditambah k kali 2pi. Nah, gitu ya. Alpha ditambah k kali 2pi. Dan satu lagi atau x sama dengan alpha ditambah kok alpha lagi? Salah. Satu lagi ada dua dia ya. Itu alpha ditambah k kali 2pi, satu lagi atau x sama dengan alpha 180 min alpha ditambah k kali 2pi. Di mana k itu adalah bilangan bulat 0, 1, ambil bul sajalah ya. Artinya k itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti boleh negatif, boleh positif ya gitu ya. Nah, kalau kamu lupa ini agak repot juga. Sekarang kita punya ini. Sin 2x tambah 30 sama dengan min setengah. Nah, sekarang ini kan rumusnya berlaku kalau sin x sama dengan sin alpha. Artinya kiri dan kanan mesti sama-sama sin gitu ya. Kalau cos x sama dengan cos alpha, ini sama dengan jika x-nya adalah 2 langsung ya. Plus minus alpha plus k kali 360 derajat. Nah, ini kalau cos ya. Ya kok ini beda Pak? Ini 2pi ini maksudnya sama ya. 2pi ini maksudnya adalah 360. Ini kalau cos, kalau ketemu cos ya. Nah, tapi ini sementara ini yang sin dulu. Kita hapus. Baik. Nah, sekarang karena syaratnya sama-sama sin atau sama-sama cos, maka yang punya kita ini kan bukan sin. Jadikan sin dulu gitu ya. Jadi ini sin 2x plus 30 derajat. Jadikan sin. Sin yang nilainya setengah, min setengah. Jadi Pak kasih kami itu namanya metode cermin gitu ya. Ini Pak Dewe ya. Jadi kamu cari dulu nilai sin yang nilainya setengah. Nah, kan sin itu kan ada 30 sin ya. Sin ini ada 45, ada 60, ada 90. Ini kan 0 ya. Ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Berarti setengah itu 30. Oh, jadi kamu buat begini. Nah, ini 30. Nah, gitu ya. Nah, buat sama begitu. Ingat, di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran kedua, ini kuadran kedua ya. Ini kuadran 1. Di kuadran kedua, hanya sin yang positif. Di kuadran ketiga, hanya tangen yang positif. Di kuadran keempat hanya cos yang positif. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui nilai
apa namanya nilai si sin yang nilainya min setengah. Kalau di ini, jadi kamu buat dulu karena setengah tadi 30 derajat. Nah, di sini berapa nih? Ini 30 juga kan? Nah, 30 derajat juga. Di sini 30 derajat juga. Jadi untuk menentukan di kuadran kedua itu tinggal apa namanya? Ini kan 90 jadinya. 30 30 30. Dari sini ke sini itu kan 180 ya. Betul kan? Tinggal ditambahkan dengan 30 ini. Oh, berarti di sini kenapa berhentinya batas ini? Karena kalau di sini kan sinnya positif. Yang kita inginkan sinnya bernilai negatif. Bernilai negatif itu kalau udah di kuadran ketiga, di kuadran keempat kan? Ya enggak? Iya, pasti. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita, Pak ulanglah palangan ya. Jadi, untuk menentukan nilai apa namanya? Nilai si masing-masing ini di kuadran 1 kan sin 30 itu setengah nih. Di kuadran kedua kamu buat juga cerminnya, tapi ngitungnya dari sini. Dari sini warna merah ya. Berarti ini dihapus dulu ini. Pelan-pelan. Jadi di kuadran 1 yang nilainya 30 itu dari sini ke sini. Oke. Sekarang untuk di kuadran kedua ngitungnya dari sini. Dari sini ke sini. Berapa itu? Gampang. Berarti 180 yang ini ya. Keterangan di sini ya. 180 min 30 kan? Karena kan total galo-galo ini kan 180 nih. Nyambung ya? Nah, ini Pak kasih biru. Kasih warna hijau. Dari sini ke sini 180 kan? Yang mau ditanya itu yang bagian sini. Berarti 180 kurang 30. Berarti 150. Maka sin 150 juga itu nilainya setengah. Nah, buat lagi 30 kan? Dari sini ke sini 180 ditambah dengan 30. Ini kita kasih warna pink. Yang ini penjelasannya adalah 180 ditambah 30. Ya, berarti ini sin 210 itu juga setengah. Tetapi tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena yang positif cuma tangan nih di sini. Nyambung ya? Selanjutnya dari sini 180, ini 210. Dari sini ke sini kan 90 nih. Jadi ini sudah 180, 270 kan? 270 ke sini 360. Berarti yang ini kita ganti warna biru. Ini berarti 360 kurang 30. Berarti 303. Ini akan sama dengan sin 330 dan dia juga bernilai negatif. Nah, mana yang dipakai? Pakailah yang 210. Walaupun 330 juga bernilai negatif. Gitu ya. Ini agak repot karena melibatkan persamaan trigonometri. Kalau kamu tidak paham dengan persamaan trigonometri, ya sudah, game over gitu ya. Jadi kita pakai sin 210 derajat. Dapat ya? Jadi sin 210. Kalau tidak pakai 330 juga boleh ya, tapi pakailah yang paling kecil, yang paling sederhana. Gitu ya. Ini kita hapus berarti. Oke. Jadi agak sulit kalau seandainya kamu tidak paham dengan apa namanya tadi, cara menentukan nilainya. Pak, misalnya cak mana nih Pak? Misalnya ya, kami udah belum paham nih. Diulang lagi Pak. Seandainya ini misalnya setengah akar 3. Misal ini setengah akar 3. Pak, mana caranya? Ya, setengah akar 3 tuh sin berapa dulu? Sin setengah akar 3 tuh sin 60 Pak. Berarti kita buat dulu ini. Nah, ini 60, ya kan? Ini 60. Ini juga 60. Ini juga 60. Nah, untuk menentu ini berarti di kuadran pertama nih. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin berikutnya berapa? Ini 60. Mudah ngitungnya kan? Ini berapa nih? Ini kan 90 nih kalau L. Ini berarti 30. Betul kan? Ini 60 lagi nih. Ini berarti 30 juga. Nah, berapa dari sini ke sini? Hitung aja, Dewek. 60 tambah 30 tambah. Berarti ini sin 120. Pasti sama dengan setengah juga. Kenapa setengah? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Atau ngitungnya dari sini ke sini, 180 dikurang dengan yang ini. Sama baik, 120 juga. Nyambung ya. Sekarang yang ini, berapa ini? Kalau dari sini ke sini adalah 120
80, maka ke sini tinggal tambah B 60. Berarti sin 240. Ini mestinya min setengah akar 3. Nyambung ya? Lalu di kuadran keempat berapa? Ya sudah, berarti dari sini ke sini kan 360 dikurangi yang ini. Berarti ini sin 360 dikurang 60 berapa? Berarti 300. Nah, begitu. Ini juga jawabannya min setengah akar 3. Berarti yang di kuadran 1 tidak apa-apa, di kuadran kedua ini nih, kasih ya. Di kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 min alfa. Di kuadran ketiga itu 180 plus alfa. Di kuadran keempat berarti 360 dikurang alfa. Kalau makna dibuat ke rumus ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu contoh. Jadi kita bisa menentukan berapa sudut yang hasilnya negatif. Nah, ini kita hapus. Cukup ya. Nah, lalu bagaimana lagi caranya Pak untuk menentukan si X1. Sekarang kita sudah punya ketemu sin 2X tambah 30 sama dengan sin 210. Ini agak panjang lajunya ya. Tapi ini perlu, siapa tahu nanti kaget ternyata soal yang seperti ini muncul. Nah, sesuai dengan rumusnya bahwa X sama dengan ini ya, alfa plus K kali 2V. Nah, sekarang kita tentukan dulu, ini kan alfanya di sini nih. Oh, berarti alfa kita adalah 210. Itulah kenapa kita mengubah nilai tadi menjadi sin, karena kita ingin mengambil alfanya adalah 210. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban. Nah, ini kan X ya. Ya, kita kan 2X nih. Ya sudah, berarti 2X juga jadi keluarnya. Berarti 2X ditambah 30, ikuti, sama dengan alfa. Nih, alfa nih ya. Alfa kita 210 ditambah K kali 2Pi. 2Pi kita 360 derajat. Nah, jadi kok di sini X Pak? Ya kan ininya X, gitu kan? Kalau di sininya 2X tambah 30, kan ini sama saja dianggap sebagai X. Nah, ini kan dianggap sebagai X nih. Itu ya. Alfa tadi 210 ditambah K kali 360. Oke, batas ini selanjutnya siapa mana lagi? Sekarang 30 ini harus geser ke kanan. Jadi ini tinggal 2X 210 dikurang 30 ditambah K kali 360 derajat. 2X ini sama dengan 180 ditambah K kali 360. Maka kalau dibagi 2 galau, dibagi 2 semuanya, maka tinggal X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180. Ya, jadi K kali 360 bagi 2 itu K kali 180 ya. Nah, sekarang posisinya, Pak Cak mana bisa K kali 360 dibagi 2 kok K kali 180? Ya gampang, 360 derajat kali K itu 360 derajat K bagi 2. Nah, kan 180 derajat K. Bukan K per 2 juga ya, bukan gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah selesai, baru kita menentukan si X ini, si X1. Dengan cara adalah memasukkan nilai K. K tadi bilangan bulat. Ya. Sedangkan kita dikasih batasan, nilai X itu tidak boleh lebih dari 90 derajat. Gitu ya. Nilai X ini tidak boleh lebih dari 90 derajat. Paling besar 90 derajat. Berarti K-nya berapa? Nah, kalau K-nya kita ambil 1, misalnya, berarti kan 1 kali 180 tambah 90 sudah 270. Salah. Begitu ya. 2 kali 180 360 tambah besar. Berarti K-nya ini mesti 0. Sehingga X-nya adalah 90 derajat ditambah 0. Berapa? 90 derajat memenuhi. Tidak ngerti Pak, tulis Pak. Coba kalau K-nya sama dengan 1. Berarti X1 sama dengan 90 ditambah 1 kali 180. Berapa? 270. Ini tidak memenuhi TM. Nah, itu nyambung ya. Jadi penggunaan K itu menyesuaikan dengan syarat interval. Nah, jadi nilainya itu tidak boleh lebih besar dari 90. Tidak boleh negatif gitu ya. Jadi K-nya mesti 0. Tidak ada pilihan jawaban yang lain. Oh, berarti X1-nya itu adalah 90 derajat.
Nyambung ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena rumusnya itu ada dua. Ada dua. Yang ini yang pertama. Yang kedua, ini sebelahnya. X sama dengan 180 min alfa. Ya sudah, tinggal kita tulis baik aja, Bang. Tidak ada masalah, sama baik prinsipnya. Berarti ini X ya. Kalau X berarti 2X ditambah 30 derajat. Sudutnya tadi. X ini sudut maknanya ya. Jadi kalau sudutnya 2X tambah 30, ya 2X tambah 30. Sama dengan 180 dikurang. Alfanya berapa tadi? Alfanya 210. Ditambah K kali 360. Selesaikan. 2X. Ini 180 dikurang 210 itu negatif 30. Ditambah 30. Ditambah ya. Ditambah min 30. Nah, ditambah K kali 360. 2X sama dengan min 60. Ditambah K kali 360. X saja ini min 60. Min 30 ya. Dibagi 2 ya. Dibagi 2 galau. Berarti ini menjadi min 30. Min 30 ditambah K kali 180 derajat. Barulah masukkan nilai K. Kalau K-nya 0, maka jadinya X sama dengan min 30 ditambah 0 ya. Min 30. Tidak memenuhi. Dulu apa tidak memenuhi? Karena syaratnya tidak boleh negatif. Ini bacanya X besar dari 0, besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 90 derajat. Kalau K1 Pak, coba K1. Sama dengan X sama dengan min 30 ditambah K kali satunya. K-nya 1, berarti 180. Ini sama dengan 150. Memenuhi, gitu ya. Kalau K sama dengan 2, berarti X sama dengan min 30 ditambah 2 kali 180, 360. Itu 330. Lewat dari 90, maka tidak memenuhi. Tidak usah lagi cari K3, K4, tidak perlu ya. Karena pasti lewat. Maka ternyata X1-nya itu ada 2. Bisa 90, bisa 150 derajat. Nah, karena dia ada 2, cukup pilih salah satu. Ambillah yang paling gampang atau yang paling kecil. Jadi kita pakailah itu 90 derajat. Lalu kapan ini dipakai? Ya ketika kita mensubstitusi tadi, mana gradien kita tadi? Nah, gradien kita tadi kan ini. Gradien sudah dapat ya. Kita butuh X1 dan Y1 gitu kan. Bagaimana menemukan X1 dan Y1 tadi? Tinggal kita substitusi. Kemana substitusinya? Ke sini. Nah. Oke, balik ke soal ya. Berarti masuk ke sini. Y sama dengan cos kuadrat X ditambah 15 gitu kan. Sekarang kita sudah punya X1-nya tadi, kita pilih berapa? Kita pilih 90 ya. Berarti Y1 sama dengan cos kuadrat berapa tadi? 90 ya. Cos kuadrat sama dengan 90 tambah 15 ya. Berarti X-nya 90, X1 ditambah dengan 15 derajat. Berarti cos kuadrat 105 derajat. Nah, cos 105 derajat nak nyarinya mana? Itu menggunakan sudut berelasi caranya. Ya, caranya adalah dengan menggunakan sudut berelasi. Apa yang harus kita lakukan dengan sudut berelasi? Kalau dia cos 105 ini menggunakan, masih ingat ya kamu? Kalau kita punya cos alfa tambah beta, ini namanya kokosisi ya. Cos alfa, cos alfa, cos beta, kalau dia plus min, sin alfa, sin beta. Kita 105 nih. Nah, carilah 105 ini yang kedua sudutnya itu semuanya istimewa. Kalau 105, cos 105 itu paling gampang dibuat jadi cos. Jadi panjang jawabannya ini ya.
Jadi ini cos 60 ditambah 45. Jadi alfanya 60, betanya 45. Sehingga kalau masuk rumus cos alfa cos beta, cos 60 cos 45 min sin 60 sin 45. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah ya, setengah. Cos 45 setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Berarti ini 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6. Ya. Nah, karena ini kuadrat, ya tinggal kita kuadratkan baik. Berarti ini cos kuadrat dari cos kuadrat 105 ini sama dengan begini ya. Setara saja dengan cos 105 dikuadratkan. Sedangkan cos 105 ini 1/4, ini bisa disederhanakan menjadi 1/4 gini ya, akar 2 min akar 6 ya. Jadi ini 1/4 akar 2 min akar 6 dikuadratkan. Itu ya. Nah, sekarang berapa nih? Masih keliru nih. Mestinya di sini. Nah, oke. Nah, sekarang Mak Manu ngitungnya ini. Yang hitung manual baik ya, pakai ini nah ya. Nah, kalau dia kuadrat tuh berarti kan 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Nah, sudah kali begini, Mas. Atau pakai ini ya, pakai rumus kalau tidak mau yang seperti ini. Ini 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6. Sudah kalikan begini ya. Nah, 1/16 akar 2 kali akar 2 berarti akar 4. Atau jadi 2 ya. Akar 4. Akar 2 kali akar 2 tuh hilang, tinggal 2. Akarnya hilang. 1/4 kali ini berarti 1/16. Min 1/16. Akar 4 kali akar 6, akar 12. Kemudian ini ke sini. Min 1/16. Akar 12. Terakhir ini begini. Plus 1. Ini hapus dulu ya. Plus 1/16. Akar 6 kali akar 6 tinggal 6 berarti. Nah, 6. Berapa jadinya? Ini coret ya. Jadi 1/8. Ini sama. Jadi min 1/32 akar 12. Ditambah dengan ini 16, ini 6. Jadi 6/16 ya. 6/16. Nah, kalau 6/16 berarti ini kan apa? Samakan penyebut ya. Ada 32, ada 8, ada 6/16. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, agak panjang ya. Memang soalnya. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Akar 12 itu kan sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Nah, 2 akar 3 berarti. Ini sama dengan 1/8 min 2 akar 3/32. Ditambah dengan, kalau nak jadikan per 8 bisa ya. Ini jadi bagi 2. 3/8. Nah, sekarang ini bisa tidak? Bisa nih. Ini jadi per 16. Ya, jadi di bawahnya. Jadi 1/8. Berapa tadi? 1/8 min berapa tadi? Akar 3/16 ditambah dengan 3/8. Berapa itu? Kalau dihitung berarti ini kalau nak jadikan 16 semua berarti kali 2 ya. 2/16 min akar 3/16 plus 6/16.
Jadi kalau dikeluarkan 1/16, di sini 2, min akar 3, di sininya 6 ya. 6. Sama dengan 1/16, 2 tambah 3, 8, min akar 3. Ya. Min akar 3. Top ya. Nah, ini kalau disederhanakan kembali menjadi, kalau kalikan ke sini ke dalam ya, berarti jadinya setengah min akar 3 per 16 gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai Y1 ya, karena kita tadi mencari Y1. Nah, proses kita kan mencari Y1. Mana tadi? Nah, mana tadi? Y1. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini tadi ya. Nah, karena dikuadratkan, ini jalannya, panjang cerita, dapatlah Y1-nya ini. Nah, ini Y1 tidak bisa diselesaikan lagi karena apa namanya, bentuknya sudah apa namanya itu, sudah dalam bentuk yang tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Kalaupun mau disederhanakan lagi, ini kalikan 8 jadinya. Jadi balik lagi 8 per akar 3 per 16 ya. Boleh pakai ini, boleh. Tidak ada masalah, sama. Nah, sekarang kita tadi sudah punya X1 kita tadi kan pi per 2 atau 90 derajat. Y1 kita adalah 8 min akar 3 per 16. Ya sudah, tinggal masukkan. Y min Y1, Y min Y1, M kali X min X1, Y min Y1 ini ya. Boleh pakai ini, boleh, sama. Tergantung mana yang mudah. Y min 8 min akar 3 per 16 sama dengan M kita tadi berapa? M kita tadi, mana? M gradien kita pakai yang setengah ya. Ya, kita pakai yang M2. Nah, ini kan M1 yang kita pakai adalah M2. M2 kita adalah setengah di sini. Oke, M2 M1 ini M2 ya. Setengah X1 kita tadi adalah pi per 2. Pi per 2. Jadi Y min 8 min akar 3 per 16 sama dengan, kalikan di sini ya, setengah X min pi per 4. Jadi Y sama dengan setengah X min pi per 4 ditambah dengan 8 min akar 3 per 16. Jadi kalau mau itu kalikan semuanya dengan 16 ini ya. Jadi berubahlah menjadi 16Y sama dengan 16 kali setengah itu 8X. Kemudian ini kalikan 16 berarti 4 ya. Tinggal 4. Ini kalikan 16. Ini kalikan 16. Ini kalikan dengan 16. Ini kalikan dengan 16. Ini coret ya. Jadi 8. Yang ini tadi coret-coret tinggal 4. Berarti min 4 pi. Yang ini coret sama yang ini menjadi plus 8 min akar 3. Jadi kalau ini pindah ke sini, maka hasil akhirnya adalah 8x ya. Y-nya pindah ke kiri, min 16Y min 4 pi ditambah 8 min akar 3 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. Luar biasa kalau ketemu soal itu, tapi sebenarnya ini bisa lebih cepat karena ini dalam rangka menjelaskan dengan kamu, jadi nampaknya seolah-olah menjadi lebih panjang. Tapi ketika kita tidak paham apa namanya dengan konsep persamaan trigonometri, maka tidak bisa ketemu jawabannya ya. Jadi harus tahu persamaan trigonometri, harus tahu dengan sudut berelasi, lalu tahu dengan identitas trigonometri, baru ini bisa diselesaikan. Jadi ini ya, walaupun agak panjang sebenarnya, ini gampang. Mudah-mudahan ini membantu. Berarti untuk yang berikutnya kita akan lanjutkan dengan fungsi naik, fungsi turun, fungsi
aplikasi trigonometri yang kedua. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan saja di kolom komentar. Boleh lewat video call. Dan tolong amati perhitungan matematisnya ya. Karena ini angkanya ada yang pecahan. Takutnya nanti salah hitung. Mohon dikoreksi kalau salah perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.